Hi Brosis, it's me Indri and my brother Indra. Hai Brosis, welcome back to Brosis Log. Karena dalam rangka PPKM kita belum bisa ketemu. Dia bikin videonya pakai sidang FaceTime aja. FaceTime aja. Hari ini tuh gue pengen nanya nih sama lu deh. Dan gue yakin lo udah tahu duluan soal hal ini karena lo kan ada di sektor keuangan, yaitu tentang stock splitnya BCA. Oh iya, lagi rame tuh. Oh iya, rame banget. Kayak di headline berita, terus di microblog Instagram tuh kalau ada akun yang bahas tentang investasi, tentang saham apalagi, itu pasti aja ada yang ngebahas tentang stock split BBCA. Nah, gue pengen tanya nih sama lo, sebenarnya stock split itu artinya apa sih? Karena pemahaman stock split itu kan berarti ketika ada suatu emiten atau suatu perusahaan yang membagi nilai sahamnya. Mungkin lo bisa jelasin lebih rinci stock split itu apa? Well, pemahaman gue juga ya. Jadi kan dari bahasa Inggris kita artikan secara literal dulu deh ya. Stock split. Stock itu saham, split itu dipecah. Ya, berarti ini adalah stock split adalah pembagian dari nilai saham yang beredar dari suatu perusahaan gitu. Perusahaan yang misalkan nih melakukan aksi stock split, berarti perusahaan itu akan membagi saham yang beredar itu dalam suatu rasio biasanya, entah itu 1:2, 1:5, dan segala macam gitu. Rasionya bisa macam-macam tergantung kebijakan perusahaannya. Dampaknya apa bagi saham perusahaan ini? Secara singkat ya, stock split membuat harga saham lebih murah dan membuat jumlah saham yang beredar itu meningkat gitu sih. Nah, itu key point yang gue dapet, yang sebelumnya nggak gue dapet ya, yang itu kan di stock split itu si perusahaan bisa menambah jumlah saham mereka yang beredar. Dan tadi Dean juga mention kalau rasionya itu bisa macam-macam ya, 1:2, 1:5, dan sebagainya. Berarti nggak ada basis tertentu ya, rasionya harus berapa gitu, tapi tergantung perusahaannya masing-masing ya? Iya, jadi tergantung keputusan pada saat rapat umum pemegang saham sih. Jadi manajemen perusahaan nanti bersama pemegang saham pasti mendiskusikan hal ini gitu. Sebelum stock split, mereka pasti akan menyepakati tuh kalau misalkan tindakan yang akan diambil stock split, rasionya nanti berapa gitu, yang terbaik buat perusahaan dan investor gitu sih. BCA lumayan ya, rasionya 1:5. 1:5 juga bikin harga saham BCA nanti akan lebih terjangkau sih buat kita ya. Well, I'm waiting for that. Misalkan kalau teman-teman yang berminat juga gitu, akan lebih terjangkau. Iya, benar. Karena sekarang buat beli satu lot alias 100 lembar saham BCA itu kan lo minimal butuh capital 3 jutaan kan. Karena 3 jutaan. ya, terakhir harganya level 30 ribuan. Yap. Oke deh. Lanjut nih, sejauh ini gue kan baru tahu positif side-nya dari stock split ini ya. Karena sebagai investor retail dan milenial ya, gue kan pasti melihat simpelnya tuh, Gue juga milenial. Oh ya, sama-sama investor retail dan milenial. Positif side yang kita bisa ambil adalah pastinya kayak yang tadi udah dibilang, harga saham per lotnya semakin murah. Jadi kita bisa beli lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kira-kira sisi positif dan sisi negatif buat investor yang udah pegang saham BBCA atau investor yang baru mau beli BCA atau bahkan para trader nih, dari adanya stock split ini itu seperti apa? Oke, jadi mungkin positifnya dulu ya. Oke. Tadi sebagian udah disebutin sih. Positifnya buat investor itu ya tentunya suatu saham akan cenderung lebih terjangkau dari level harga sebelumnya gitu. Jadi kan itu bisa menarik investor baru yang misalkan tertarik berinvestasi di saham itu. Itu. Yang kedua, investor yang udah punya saham perusahaan tersebut, itu dengan adanya stock split pasti saham yang mereka miliki itu akan bertambah gitu sesuai rasionya. Misalkan kalau rasio stock split perusahaan itu 1:5, berarti saham yang investor sebelumnya miliki itu nanti akan bertambah 5 kali lipat setelah stock split. Misalkan punya 10 lot gitu.
setelah stock split dengan rasio 1:5, berarti nanti investor itu akan punya 50 lot dari yang sebelumnya 10 lot gitu. Oke. Berarti ketika stock split itu berlaku buat investor yang udah pegang BBCA sebelumnya, itu sahamnya langsung kayak ke split 5 kali ya, kalau rasionya 1:5 tadi. Iya, ke split 5 oke. kali dari saham yang mereka miliki sebelumnya. Berarti nanti di portofolionya langsung berubah gitu? Iya, Ah. sih berubah. Nice, I'm happy. Selain itu, positifnya lagi kalau misalkan fundamental perusahaan itu positif gitu ya, pasti akan menarik dong buat investor-investor baru yang setelah stock split itu bisa membelinya dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Nah, dengan adanya ketertarikan investor baru ini, berarti kan harga saham perusahaan tersebut berpotensi akan mengalami kenaikan nantinya. Jadi potensi kenaikan setelah stock split itu ada sih, misalkan fundamental perusahaannya mendukung gitu ya. Oke. Optimis lah ya BCA. Anyway, lanjut deh. Mungkin itu juga sama mengurangi risiko likuiditas ya. Kalau misalkan harga suatu saham itu sudah terlalu mahal, misalkan seperti BCA gitu ya, udah di level 30 ribuan. Iya. Berarti kan orang buat invest ke saham BCA juga pasti mikir-mikir dong, karena perlu nyiapin modalnya kan, Benar. yang lumayan besar juga gitu. Mungkin transaksinya juga tidak akan sebanyak saham-saham yang lebih terjangkau harganya gitu sih, kalau di bursa. Iya. Jadi dengan adanya stock split dan membuat harga saham itu terjangkau, itu akan dapat menambah frekuensi perdagangan saham tersebut sih di bursa. Ya, gue waktu lo mention poin yang likuiditas itu kayaknya bisa mengaitkan gitu sih. Soalnya dibandingkan sama saham-saham banking yang lain ya, saham-saham di industri yang sama kan, si BBCA ini emang kayak jauh banget gitu. Make sense sih yang lo bilang. Terus kalau negatifnya ada nggak, Dek? Apa nggak ada? Negatif paling sih setelah stock split, kalau misalkan fundamental perusahaan itu nggak bagus gitu ya, itu berisiko harganya turun gitu sih. Karena apa? Karena kan suatu saham udah di stock split gitu ya, jadi harganya udah lebih terjangkau. Iya, udah lebih terjangkau. Nah, tapi fundamental perusahaan itu menurut investor yang sebelumnya punya sahamnya itu lagi nggak bagus misalkan ya gitu. Jadi investor yang saat ini punya sahamnya udah mikir kayak gitu, berarti kan dia bisa jual saham itu dong dengan harga yang lebih terjangkau, dengan kemungkinan ada yang beli juga gitu kan. Oke. Nah, dengan lebih gampangnya jual saham itu setelah stock split, itu mungkin akan nge-trigger investor-investor lainnya buat jual juga gitu, kalau misalkan fundamental perusahaannya nggak bagus. Dan dengan banyaknya investor yang jual ya, pasti itu nanti akan menurunkan harga sahamnya juga sih. Paling risikonya itu sih gue pikir ya. Jadi ada kemungkinan ketika fundamentalnya BBCA ini nggak bagus, harga sahamnya bisa turun setelah stock split gitu ya, Dek ya? Enggak juga sih. Juga. Kalau contohnya Bank BCA ya, kan fundamentalnya solid ya, jadi itu contoh nggak berlaku buat BBCA. Nggak berlaku buat BBCA. Rasanya, jadi iya. oke. Ya jarang sih gue lihat BBCA sampai terjun banget, kecuali pas awal-awal corona ya, kan semuanya terjun emang harga-harga saham. Iya sih. Kan ya IHSG juga turun sih. Oke. Nah, tadi kan lo mention juga soal IHSG ya, IHSG yang lagi IHSG. Nah, belakangan ini Indonesia juga lagi dalam situasi PPKM yang terus-menerus diperpanjang gitu kan. Gue melihat beberapa minggu ke belakang ini IHSG overall masih merah nih, Dek.
thinking about kenapa BCA mengambil keputusan buat stock split. Padahal kondisi IHSG lagi kayak gitu. Kira prospek apa sih yang mereka lihat sampai mereka mengambil keputusan buat stock split gitu? Wow. Oke. Susah ya? Susah ya? Oke. Agak susah ya, karena mungkin official BCA yang atau manajemen BCA yang berwenang untuk jawab sih. Oke. Cuman gue sharing sedikit ya, keterangan dari bos BCA sendiri nih yang bilang gitu ya, kenapa akhirnya diputuskan buat stock split. Nah, jadi salah satu alasannya ya seperti di awal dijelaskan tadi gitu, agar harga saham BCA ini lebih terjangkau buat kalangan milenial gitu. Oke. Jadi guys, buat kita nih investor-investor milenial, ini Bank BCA akan mengambil langkah stock split ini agar bisa sahamnya lebih terjangkau buat kita nih. Iya, selain itu kalau menurut opini pribadi gue ya, boleh. Belakangan ini tuh lagi euforia ya, lagi banyak euforia bank-bank digital gitu. Termasuk bank-bank digital yang IPO di bursa. True. Dan banyak juga dan aktif juga nih diperdagangkan gitu saham-saham bank digital di IHSG kan belakangan ini. Iya. Gue tau ya Bang Jago dong sih. Iya, ada banyak sih Bang. Iya, Bang Jago salah satunya gitu ya. Nah, mungkin dengan jalan atau langkah stock split ini Bank BCA mau itu aja sih, mau mengamankan posisinya gitu ya. Sebagai saham yang dengan kapitalisasi tertinggi di Bursa Efek Indonesia ya. Iya. Okay. Selain juga ingin agar bisa menjawab euforia bank digital ini sih yang sedang marak diperdagangkan di bursa gitu. Jadi dengan melakukan stock split dan menawarkan harga yang lebih menarik dibanding sebelumnya dan lebih menarik bagi investor baru, itu sih menurut gue. Investor baru terutama milenial ya. Milenial itu. Iya. Dan tentu yang ditawarkan BCA juga fundamentalnya yang stabil gitu ya. Iya. Jadi itu kenapa manajemen BCA mungkin pede gitu ya melakukan stock split ini. Oke deh, udah selesai nih gua tanya-tanyanya tentang stock split. Udah jadi lebih paham sekarang tentang stock split. Iya. Nah, semoga teman-teman yang nonton juga bisa ikutan paham tentang apa sih itu stock split gitu. Siap, jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut terkait stock split, mungkin bisa diketikkan di kolom komen di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!